Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa PDF Wusta Ulia ini berdiri di antara beberapa lembaga-lembaga dari inisiatif beliau yang memang beliau visioner, maka beliau memerintahkan, kalau istilah Taufik sekarang ya, di mana di Kemenak ada namanya kurikulum cinta. Gitu Sat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali lagi di kita di podcast PSG Visual. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan dua tokoh yang Masya Allah. Yang pertama kami kenalkan dulu beliau sebagai Kepala PDF Kuliah Zainul Hasan Genggong. Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad MPD. Yang kedua beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Taufik Hidayatullah. Kebetulan sebagai waka kesiswaan di PDF Wusta Ulia Zainul Hasan Genggong. Baik, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan bertanya sekilas kepada beliau berdua. Mungkin pertama akan kami tanya kepada panjenengan Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad perihal alur pendidikan dinia formal Wusta Ulia Zainul Hasan Genggong dalam lingkup pesantren Zainul Hasan Genggong. Padahal pendidikan yang ada di Zainul Hasan Genggong ini sudah banyak. Monggo Ustaz bisa diceritakan sekilas. Terima kasih kami sampaikan. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa PDF Wusta Ulia ini berdiri di antara beberapa lembaga-lembaga formal yang ada di pesantren Zainul Hasan Genggong. Awal berdirinya ini adalah inisiatif termasuk sekaligus sebagai muassis Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Beliau juga sebagai pengasuh dan ketua yayasan. Di mana saat itu beliau menyampaikan, saya akan mendirikan pendidikan yang berupa wusto dan ulia. Kemudian dari inisiatif beliau yang memang beliau visioner, maka beliau memerintahkan kepada beberapa pengaruh termasuk kepada kami untuk mengundang alumni sepuh. Alumni sepuh itu bahkan para tokoh masyarakat juga, para kiai yang punya pesantren di daerah masing-masing. Kebetulan Al-Fakir sendiri yang mengantarkan suratnya, alumni yang ada di Situbondo, Bondowoso, kemudian Banyuwangi dan Jember. Suatu saat beliau mengadakan rapat bertempat di Aula Stikes. Aula Stikes sekarang yang sekarang Unhasa. Universitas. Di mana beliau Universitas Hafsati Zainul Hasan. Beliau menyampaikan berkali-kali juga pada kami, termasuk di forum itu, bahwa di antara pendidikan, baik madrasah maupun sekolah, kalau tidak ada salah satu pendidikan ini, beliau terasa tidak damai. Itu beliau. Saya kalau mendengar beliau itu merinding. Ya. Nangis ya. Bahkan beliau juga menyampaikan tidak ada waktu dan saat yang tidak saya ingat kepada santri-santri Wusta dan Ulia untuk mendoakannya. Di situ kemudian beliau menyampaikan kita akan mendirikan Wusta. Karena Genggong ini beliau sekaligus menyampaikan, saya tidak ridho kalau Genggong dikatakan pesantren modern.
Genggong adalah tetap pesantren salam. Pesantren salam. Termasuk di mana dulu ada nama Madrasah Khalafiyah, Syafi'iyah. Bahkan beliau menambahkan Nuroniyah, Zainul Hasan Genggong. Ya. Nah, disitulah kemudian saya akan membuka dan benar-benar disampaikan kepada forum para masyayikh, alumni-alumni Genggong, para tokoh-tokoh yang hadir di situ, dibukalah yang namanya Madrasah Wusto saat itu. Karena regulasi PDF masih belum muncul, belum terbit. Nah, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan tahun berapa mungkin Ustaz waktu itu? Itu terjadi pada tahun 2006 insya Allah. 2005. Ya. 2025-2006 tahun ajarannya. Pada tahun itu. 2005-2006. Nah, di situ kemudian berdirilah Wusto dan dia menyampaikan itu atas usulan rapat saat itu untuk pendirian Wusto ini bagaimana Kiai? Itu dari tokoh ya yang menyampaikan pada Kiai. Iya, saya kepala sekolahnya. Oh, langsung ya. Seumur-umur saya belum pernah menjadi kepala sekolah, baru karena Wusto ini saya akan menjadi kepala sekolahnya. Langsung beliau sendiri jadi kepala sekolahnya. Kemudian beliau meneruskan, terus wakilnya siapa Kiai? Ya karena saya ibu, ya kamu wakil saya gitu. Masya Allah begitu Ustaz. Jadi berdirilah yang namanya Wusto, Madrasah Wusto Khalafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Yang awalnya kepalanya langsung dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Nah, kebetulan wakilnya yang ditunjuk ya Al-Fakir. Alhamdulillah, mungkin bisa diceritakan Ustadz sedikit sekilas perjalanan dari Madrasah Wusto Khalafiyah Syafi'iyah tadi itu sampai sekarang terkenal dengan sebutan pendidikan diniyah formal. Mungkin ada bedanya mungkin. Belum masih karena belum ada izinnya, sehingga dulu Wusto. Dulu Wusto waktu itu mungkin istilahnya Ustaz terpontang-panting Ustaz. Kosa. Setelah lulus Wusto mau kemana? Karena tingkat ke atasnya belum ada waktu itu. Masih belum. Regulasi dari pemerintah belum ada. Cuman dari Kiai itu sudah ada Ustaz. Dari Wusto Ulia. Ya, dia sudah nyampaikan nanti ada Ulia. Jadi beliau itu mau visioner. Langsung. Luar biasa visioner. Ada mungkin 1 tahun saja dari lulusan Wusto itu kosong. Tidak ada Ulia karena memang tidak ada regulasi dari pemerintah. Ya. Tapi kita menyelenggarakan Ulia. Tanpa regulasi. Luar biasa itu saking ikhlasnya. Subhanallah. Dan juga perlu diketahui bahwa 100% pembiayaan operasional Wusto itu adalah dari beliau, termasuk kitab-kitabnya, dan bahkan saya tidak akan menggunakan bahasa suka duka, tapi dinamika. Ya, karena ini lembaga tidak ada kata suka duka, tetapi yang ada adalah dinamika. Bahkan kalau boleh dibilang mutlak kita harus senang. Kalau istilah Taufik sekarang ya, di mana di Kemenak ada namanya kurikulum cinta. Itu Ustaz ya. Dinamikanya bahwa dalam perjalanannya, karena santri itu sekolah yaitu berada di lingkungan di mana di situ sering saya katakan Ustaz Taufik sebagai santri pertama, angkatan pertama. Jadi di situ ada istilah bainal celana wasal wa bainas safatu wasandal. Ini tetapi mungkin sesekali santri itu kelihatannya minder. Mungkin bisa dijelaskan Taufik teman-temannya ingin seperti yang lain. Dulu saat tahun 2008 saya ikut santri. Masih dulu waktu di pusat. Ada di sekolahnya DP 5, lantai 3 paling ujung paling timur. Paling timur. Kalau hari Sabtu dan Ahad itu masih ingat teman-teman. Sekarang pelajarannya berat-berat. Iya. Tafsir, ulul marok,
Maksudnya kitabnya yang berat dipikul. Masya Allah. Bukan berat belajarannya. Bukan karena sulit ya. Bawahnya itu berat. Masya Allah. Sehingga nyampe di kan lewat belakang kita. Iya. Nyampe di belakang santriwat Pondok Putri itu kan ada tukang beca. Cong, koncengan Cong. Dan di bawah kitab itu koncengan, engki gitu. Anak itu pede, koncengan, engki koncengan. Janganlah. Pulangnya juga maafkan koncengan Cong gitu. Tukang beca itu udah gitu. Allah. Ya itu dinamika di santri Usto dulu. Ya Allah. Setiap hari itu kita koncengan Cong. Koncengan engki itu sudah. Kita dengan PD-nya nyon. Bukan pakai tas dulu Ustaz. Kadang surban ya. Kitab surban diikat itu udah taruh di kepala kita. Saya ikut ikutan waktu itu. Seru lah sama teman-teman itu. Ya itulah dinamika di pendidikan Usto Ustaz. Ya, jadi ketika itu ya benar katanya beliau baina sepatu wal sarung. Kita pakai sarung sendiri. Enggak pakai seragam. Jadi ketika itu santri minder, kemudian kita tanya aspirasi santri, kita tetap benar-benar demokrasi saat itu. Kenapa santri-santri ini kok kelihatan minder, terus termasuk taufik usul ingin pakai seragam, walaupun tetap pakai sandal. Kemudian dan sarung itu, kemudian saya matur sama Kiai, apa Mat? Ini santri-santri minder Kiai. Oh ya. Anu ya, kumpulkan di sini ya. Saya mau ngomong langsung gitu. Jadi dikumpulkan di aula. Oke, sendirian nyampaikan anak-anakku sekalian. Kalian jangan minder nak ya, kalian anak-anak saya. Ya. Sangat perhatian sekali itu. Berarti ya beliau. Oh, Masya Allah, Ustaz. Saya masih ingat selalu biasa kalau Ustaz Muhammad ngajar itu pasti yang saya disampaikan baina roja. Santri Ustaz itu baina roja. Apa harapan besar Kiai ditumbuhkan kepada santri Usto. Tapi khaufnya, mampukah kita katanya beliau untuk merealisasikan harapan beliau. Saking perhatiannya, wal-khauf itu selalu disampaikan pada teman-teman pada kami waktu belajar itu pasti ditulis di papan bainal khauf wal raja gitu sudah. Bahkan beliau tuh saking perhatiannya ke Usto saat itu, ketika ngaji pun di pusat itu di depan santri-santri Usto itu. Dan juga kalau mau jujur, yang biasa seragam putih itu Usto. Biasanya dimulai dari Usto. Juga termasuk saat imtihan. Sebelumnya juga ada santri ketika melihat yang lain lebih kelihatannya ya lebih keren kalau begitu. Santri juga minder lagi. Saat minder begitu, Kiai tahu sama saya. Ayo Mat, kumpulkan Mat, saya ngomong. Kiai tanya, minta apa anak-anak? Kalau tadinya minta seragam. Ya, saat itu juga Kiai ngasihkan. Mat, hitung berapa itu biaya seragamnya, kemudian ongkosnya berapa, saya bayar semua. Akhirnya dibuatkan seragam. Suatu saat juga Kiai saya haturkan sama Kiai santri-santri ingin hadrah. Oh ya, berapa itu Mat? Saya sampaikan. Waktu itu satu set itu sudah lengkap 1.250.000. Saat itu juga dikasih sama Kiai. Kemudian kita belikan hadrah. Dan disitulah pertama kali tampil ketika lapat wali santri. Itulah Kiai senang sekali betul Ustaz. Dulu di Gengkong enggak ada hadrah Ustaz. Ya. Kita memulai. Jadi... Ya mohon maaf mungkin kegiatan yang banyak positif itu dimulai mungkin dari ya kita tidak ngaku-ngaku. Jadi dulu bukan tidak ada, kurang efektif. Saya lihat itu begini. Jadi ketika rapat wali santri itu kadang kita ngundang dari luar untuk penampilan santri itu. Bahkan saya ditanya, Mat, bisa lu enggak ya hadrahnya? Bisa ya. Jadi ketika hadrah Ustaz itu, wah itu Mat, senyum kayak itu. Ya, senang luar biasa. Itu dinamikanya luar biasa. Jadi kalau boleh saya simpulkan sementara, perhatian beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah kepada santri Usto juga sangat luar biasa. Iya, bahkan sampai hari ini. Artinya sampai hari ini ketika kita matur ini sama Taufik di saat sudah kan wali santrinya awal-awalnya banyak dari putra-putra Kiai. Ketika matur bukan mereka tidak mampu bayar, mereka sebenarnya mampu untuk bayar. Kemudian kitab-kitabnya juga demikian. Suatu saat disepakati kan bahwa untuk kitab itu wali santri kalau diizinkan beli sendiri.
Oke. Kami matur sama beliau saat itu kalau tidak keliru belanjanya kita 70 juta ya untuk pembelian kitab sama Ustaz Darul ya sudah. Tetap Jadi saja iya nih. kitab saja itu matur sama beliau. Kiai apa ini untuk pembelian kitab karena semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Harapannya bahwa wali santri untuk mau bayar itu. Jawabnya Kiai, mana notanya? Masya Allah. Bukan tanya dapat berapa, mau bayar berapa, bukan. Mana notanya? Saya yang mau bayar. Dan itu beliau yang bayar. Langsung. Iya, Ustaz. Seperti itu. Oh. Jadi seperti tadi saya sampaikan itu baru tahun 2. Nah, dalam perjalanannya kemudian karena di barat di Pondok Pusat sudah penuh, maka ini kalau menurut saya bukan urusan kami bagaimana beliau dengan Al Mukarram ya Ainul Yakin, kemudian komunikasinya kami tidak tahu, tahu-tahu tengah malam kami ditelepon oleh beliau sama Ainul Yakin dan itu ada Taufik juga saat itu, Mat kamu ke Genggong sekarang pindah dari Pondok Pusat ke DSG itu awalnya. Jadi itu tengah malam Ustaz. Oh. Jam 1 malam itu pun Kiai tidak sehari Ustaz. Langsung pindah itu. Oh. Tidak sehari. Jadi pindah itu sampai subuh kan. Iya, sampai subuh. Sini ada dulu ada pickup Bambu Ricing, Iya. ada supirnya Pak Hasan dulu. Iya. Itu yang jemput. Jemput. Bola Malam balik. itu bola balik. Jadi Jadi hari 2 malam pindah itu. Kan ada lemari banyak. Terus pakaian satu. Terlebih karena malam waktu itu sekitar jam 1 Iya. ditelepon saya kan Ustaz Muhammad nelfon saya, tolong kondisikan santri sekarang pindah ke Baitul Solih. Kami itu tidak tahu Baitul Solih itu di mana gitu. Iya. Waktu itu ya. Tahu. Jadi beliau telepon saya 10 hari jam 12 malam itu kamu sekarang ke sini Ustaz. Ternyata beliau itu intent komunikasi dengan Kiai Mutawakil. Bahkan ketika pas komunikasi berlangsung HP-nya dikasihkan saya, ya Mat, Kiai nelpon. Mohon maaf. Kiai Mutawakil ya, nelpon Kiai Yakin. HP-nya Kiai Yakin. Oh. Kiai Yakin diberikan ke saya. Oke. Mat ini Mat, Kiai Mutawakil nelpon. Sudah Mat, sudah pindah anak ya. Coba Mat sambil dicek, dilihat gitu. Anak-anak itu diperhatikan, kamar-kamarnya semuanya. Kemudian kamar kecilnya termasuk ya jeding-jeding itu. Ya kita pantau itu. Saat itu Kak Taufik ini masih ngurus. iya baru lulus. Baru lulus. Dari Musto. Dari Musto. Jadi kami baru lulus dikasih amanah untuk Mengawal. mendampingi teman-teman santri. Ya herannya waktu itu tak banyak tanya. Saya bangunin, sekarang katanya pindah ke Baitul Solihin. Tanya, Baitul Solihin ini gambar. Oh nih, ada. Katanya pindah keluar, ditunggu di PIP, ada supir katanya. Ya, Oh. ada pickup. Yang mau ngantar. Pertama kita orang saya sama baju-bajunya. Taruh baju ke sini. Saya enggak tahu ke sini, saya ngawal di sana. Saya keluarin lemari kan. Kan ada kita di lantai 2, agak sulit ngeluarinnya. Jadi yang besar-besar menurut lemari yang di atas taruh di bawah. Terus yang kecil-kecil itu yang bisa ngangkat dari daerah E itu dibawa ke depan PIP. Ada yang di sini sudah. Gitu. Mondar-mandir tuh sampai menjelang subuh. Ya itu. Jadi kita tidak tahu, pokoknya di Ustaz Muhammad telepon saya waktu itu, si bangun ini teman. Katanya pindah ke Baitul Solihin. Ditanya mana Baitul Solihin? Tidak tahu. Pindah katanya pindah sudah. Masya Allah luar biasa. Jadi Kak Ainul Yakin juga waktu itu beliau terjun langsung. Ada apa-apa beliau langsung tanya kepada kita juga, terutama yang di pondok. Beliau tuh setiap saat juga memantau. Ya Jadi mohon maaf kata-kata ini pondok apa hutan katanya. Dulu ya. Malang segini. Masya Allah. Hanya yang terlihat jalan itu. Iya. Jalan pun belum diaspal. Yang diaspal di depan ini. Jadi subhanallah. katanya anak, mau kemana ini katanya? Mau pondok apa hutan katanya gitu. Hutannya ilmu. Masya Allah. Amin, Ustaz. amin, amin. Hutannya barokah. Amin. Subhanallah. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas di waktu yang lain, Ustaz. Mungkin saya tambah sedikit Ustaz. Oke. Ya, ini Monggo, kan Ustaz. masih terbatas Ustaz. Oke. Sekilas saya juga ingin menyampaikan yang ulia. Saya kemudian juga dipanggil sama Kiai bahwa akan segera diterbitkan regulasi ulia. Nah, disitulah Kiai manggil saya tahun 2014 itu, kemudian meng-SK saya untuk menjadi kepala madrasah, kepala pendidikan Diniyah Ulia. Nah,
ternyata untuk awalnya itu kita dipanggil untuk menghadap ke Kanwil. Kanwil, Jawa Timur. Waktu itu kepala Kanwilnya Pak Husnul Marob. Saya langsung ke Kanwil, kemudian menyampaikan oleh beliau itu, ya kabitnya ya waktu itu disampaikan oleh Pak Marob bahwa untuk pendirian kuliah bahwa se-Indonesia ini hanya ada 14. Hanya ada 14 pertama kali. Mohon maaf, untuk tahun berapa mungkin? Tahun 2012. 2012. 14 saja. Ya, hanya di Indonesia hanya ada 14 pendidikan di dunia formal. Jadi untuk pertama kalinya. Jadi waktu itu beliau menyampaikan bahwa yang perlu diketahui dengan pendirian dunia formal ini, pemerintah tidak akan intervensi. Pemerintah hanya punya kewajiban memfasilitasi. Jadi bagaimana berdirinya? Makanya ketika ada orang tanya, loh ini katanya kuliah diatur oleh pemerintah, Ustaz diatur. Oh tidak seperti itu. Bahkan untuk studi komparatifnya, yang awalnya sebenarnya studi komparatif itu ke Mesir. Jadi kami disampaikan, kita nanti studi komparatif untuk pendirian kuliah ini ke Mesir. Ternyata waktu itu Mesir kurang kondusif mungkin, akhirnya studi komparatifnya ke Libanon. Alhamdulillah Al-Fakir yang berangkat sendiri ke Libanon di Jamiah Alamiyah Global University. Ketika beliau izin ke GNU Yakin, orang perang. Langsung ditodong. Iya, gitu. Karena waktu itu Ustaz, ya kan mana ada Libanon pernah aman kan? Aman. Karena 1 bulan. 1 bulan. Masalah satu jadi di Libanon masih bisa, di samping kita studi komparatif di Libanon, kemudian juga awalnya saya juga kaget kok ke Libanon ya, karena ke Libanon itu kan tidak nampak. Ternyata di Libanon luar biasa. Jadi penguasaannya tentang bahasa Arab fushanya, bahkan di sana muhadasah hari-harinya konferensi itu kebanyakan pakai bahasa Arab fusha. Jadi kalau kita kenal di sini biasa jadi pakai tohib, di sana pakai ahsantah. Ya. Jadi luar biasa, kita juga luar biasa. Bahkan juga masih sempat kita ngaji tentang bersanad kitab. Hari ini juga masih ada kitab yang saya bawa, mendapat ijazah kitab dari Imam Turmudi Ustaz ya, Asyama'il Muhammadiyah. Oh sama iya, bahkan dengan kitab-kitabnya dengan sanadnya itu sampai kepada Imam Turmudi Ustaz ya, kemudian ke Rasulullah SAW. Masih sempat juga ziarah ke Imam Auza'i, juga sempat ke Biko. Dan kalau kita kenal di ilmu nahu ada namanya Ba'labakah. Ba'labakah. Ya, nyampe juga di sana bukan Ba'labakah Ustaz. Ada kalau di sana istilahnya Ba'albek. Ba'albek. Ya, laisa Ba'labakah, Ba'albek hakada. Kalau di contoh-contoh kita ya, Ba'labakah. Ya, salam. Kita nyampe ada kota di sana emang, ya. Di sana. Ya, alhamdulillah itu studi kooperatifnya ada tanggung-tanggung. Pemerintah serius. Waktu itu ada 8 pesantren termasuk Zainul Hasan Genggong dan 8 dari kementerian. Jadi semua yang berangkat sebanyak 16. Dari pesantren kebetulan Al-Fakir yang diutus ada 8 pesantren dari Aceh, kemudian dari Makassar, dari Jakarta dan juga dari Jawa Tengah. Tepatnya yang saat ini bersama kami waktu itu adalah Al-Mukarram Gus Rosin. Rosin ini Ustaz, yang ketua majelis masyayikh sekarang yang hari ini, termasuk beliau juga menjadi ketua umum Rabizatul Mahid Indonesia. Itu yang bersama kami. Disitulah kemudian ya kita berdirikan itu tadi oleh Kiai Tawakil, didirikanlah namanya Pendidikan Diniyah Formal Ulia Zainul Hasan. Dan mungkin terakhir juga Ustaz kami sampaikan, kalau orang mengatakan ini kan ada berita, tidak Ustaz. Kurikulum itu adalah mengadopsi dari Bapak pesantren, termasuk dari pesantren Ustaz. Kami dari Indonesia itu mengirim ke Jakarta. Kurikulum kita kan yang punya ya, dari Hadratul Syekh Al-Arif Billah, Masar Bisyam Sudi Meqaduddin, Almarhum Arif Kasat Rijal, di mana dulu di Kenggo sudah ada muallimin, ada muallimat, ada yang biar lama. Di situ memang sudah ada kurikulumnya. Kurikulum itulah kemudian kita kirim ke Jakarta dan itu juga diadopsi menjadi kurikulum PDM yang hari ini ada.
nasional. nasional. Jadi salah kalau dikatakan top down. Ini tetap bottom up dari bawah Istilahnya Ustaz, perpaduan dari pondok pesantren yang ada di Indonesia. di Indonesia. Maka kemudian seperti tadi sampaikan. Jadi misalkan, oh kok bisa? Ya bukan Asy-Riyazul Hasan, tapi mengakomodir dari beberapa pesantren. Misalkan salah satu contoh ya, ada kitab setara, sama-sama tafsirnya. Mungkin di sini pakai tafsir Jalalain, kemudian ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Maroghi atau semuanya. Itu menjadi kurikulum di mana lembaga dipersilahkan untuk mengambil salah satunya itu menjadi kurikulumnya di situ, Ustaz. Jadi tidak didikte untuk Tidak, ikut tidak. ya. Tidak didikte. Jadi tidak sampai pemerintah tidak sampai masuk ke dalam. Tidak, Ustaz. Hanya memfasilitasi saja. Masalah kurikulum diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau pesantren yang ada. Ya, inilah perjalanan kita di mana Wusto dan Ulia. Kalau Wusto itu sudah terakreditasi A. Alhamdulillah. Ulia sudah keluar asesmen dari Majelis Masyayikh, peringkatnya adalah mumtaz atau pendidikan dunia formal unggul. Alhamdulillah. Ini tidak lebih dan tidak lain adalah karena barokah hatatus Syekh almarhum al-Arabillah Haji Marsan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, almarhum Arabillah Haji Hasan Fujal, dan segenap masyayikh muassis serta guru-guru kita semua. Alhamdulillah. Terima Semoga kasih. barokah beliau Amin. selalu mengalir kepada kita Amin. tentunya. Amin. Yang jelas bisa paling tak kumpul lah nanti di Amin. akhirat atau di surga. Amin. Amin Allahumma amin. Kiusan nggih. Nggih. Saya bisa kumpul jenengan di dunia, kumpul jenengan di dunia ini. Semoga nanti norok buntek. Amin. Karena memang panjenengan santri genggung asli. Amin. Amin. Semoga nanti juga di akhirat panjenengan tak Amin. lupa sama Amin. saya. Amin. Mungkin itu untuk kali ini. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai kurikulum yang di PDF Kuliah Wusto, Siap. terus dinamika Wusto Kuliah kurikulumnya nanti bagaimana, Oke. mungkin nanti disambung di lain waktu. Mungkin untuk sekarang kita cukupkan. Terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktunya Ustadz Muhammad. Terima kasih juga Iya. banyak untuk waktunya Ustadz Taufik. Baik para penonton PSG Visual, itu tadi perbincangan sekilas mengenai dinamika atau perjalanan pendidikan dunia formal Wusto Ulia Zainul Hasan Genggong yang sudah dijelaskan dengan detail, singkat, padat oleh beliau berdua. Mungkin di kesempatan lain akan kami bahas perihal yang lain mengenai kurikulum, pengembangan, dan yang lainnya. Untuk sekian, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.